Paus Fransiskus wafat di usia 88 tahun di kediamannya akibat stroke dan gagal jantung. Kepergiannya mengakhiri 1 dekade kepemimpinan yang penuh reformasi, sederhana, dan merangkul kaum pinggiran. Lalu muncul pertanyaan besar, siapa yang akan menjadi paus berikutnya? Selengkapnya kita bahas. Sebelum mengulas nama-nama kandidat kuat, mari pahami sejumlah tahapan selepas paus meninggal dunia, termasuk prosesi menuju pemilihan paus baru atau konklav. Setelah wafatnya paus, Gereja Katolik memasuki masa sedi vacanti, artinya tahta kosong. Segala urusan harian dikendalikan oleh seorang Camerlengo, saat ini jabatan itu dipegang oleh Kardinal Kevin Farrell. Tugas pertamanya mengesahkan wafatnya paus. Secara tradisi, ini dilakukan dengan mengetuk dahi jenazah 3 kali menggunakan palu perak sambil menyebut nama baptis sang paus. Farrell juga bertugas menghancurkan cincin nelayan, simbol otoritas paus untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya, para kardinal berkumpul untuk menentukan waktu pemakaman dan menggelar 9 hari berkabung atau Novem Diales. Paus Fransiskus dalam surat wasiatnya meminta untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore Roma, bukan di Basilika Santa Petrus seperti para pendahulunya. Petinya hanya dari kayu dan seng, tanpa simbol-simbol kemegahan. Bahkan jenazahnya pun tidak diletakkan di panggung tinggi. Hal itu konsisten dengan visinya, paus sebagai pelayan umat bukan simbol kekuasaan. Setelah pemakaman, para kardinal di bawah usia 80 tahun berkumpul dalam konklav tertutup di Kapel Sistina untuk pemilihan paus baru. Selama prosesi ini, mereka tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi, tidak boleh kontak dengan dunia luar, dan hanya didampingi 2 asisten. Pemungutan suara dilakukan 2 kali saat pagi, 2 kali saat sore setiap hari, hingga 1 nama memperoleh 2/3 suara. Asap hitam berarti belum ada hasil, sementara asap putih dan bunyi lonceng Habemus Papam menandakan paus sudah terpilih. Spekulasi calon paus sudah mulai ramai dibicarakan. Siapa yang berpotensi menggantikan Paus Fransiskus? Setidaknya ada 6 nama yang sering dibicarakan dalam bursa calon paus berikutnya. Yang pertama adalah Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina. Sosok berusia 67 tahun ini dikenal sebagai anak emas Paus Fransiskus dan menjadi simbol gereja Asia yang kian berkembang. Ia pernah memimpin kongregasi untuk evangelisasi bangsa-bangsa serta dikenal vokal dalam isu inklusi dan penginjilan. Peluangnya disebut 3/1, menjadikannya kandidat kuat untuk meneruskan agenda reformasi dan progresivitas Fransiskus. Kedua adalah Kardinal Pietro Parolin dari Italia, Sekretaris Negara Vatikan yang sudah mengabdi sejak 2013. Dengan rekam jejak panjang dalam diplomasi internasional, termasuk hubungan sensitif dengan Cina dan Timur Tengah, Kardinal berusia 70 tahun ini dinilai sebagai pilihan moderat yang menjanjikan kesinambungan sekaligus stabilitas. Mengutip berbagai sumber, ia mempunyai peluang 4/1 di bursa. Nama ketiga datang dari Ghana, Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, 76 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen untuk Pembangunan Manusia Integral dan dikenal karena perhatiannya terhadap isu-isu global seperti keadilan ekonomi dan perubahan iklim. Jika terpilih, ia akan menjadi Paus Afrika pertama dalam lebih dari 1.500 tahun, sejak Paus Gelasius di abad ke-5. Peluangnya 5/1. Keempat dari Eropa Timur ada Kardinal Peter Erdo dari Hungaria. Usianya 72 tahun dan dikenal sebagai intelektual hukum kanon yang berhaluan konservatif. Jika gereja ingin kembali ke nilai-nilai tradisional seperti pada masa Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI, Erdo adalah representasinya. Peluangnya 6/1. Kelima dari Italia ada Kardinal Matteo Maria Zuppi, Uskup Agung Bologna, mencuat sebagai figur progresif yang menonjol. Berusia 69 tahun, Zuppi dikenal dekat dengan kaum miskin dan terpinggirkan, serta pernah ditugaskan Fransiskus sebagai utusan perdamaian Vatikan ke Ukraina. Ia pun dinilai punya pandangan yang cukup terbuka. Nama terakhir yang banyak dibicarakan adalah Kardinal Mario Grech dari Malta.
Sekretaris Jenderal Sinode ini punya pendekatan pastoral yang kuat terbuka terhadap realitas umat, termasuk mereka yang bercerai atau hidup dalam hubungan non-konvensional. Ia aktif mendorong gereja agar lebih manusiawi dan inklusif tanpa meninggalkan ajaran pokok. Selain 6 nama kandidat kuat, dari Indonesia ada Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Ia memiliki hak untuk memilih dan juga hak dipilih. Ia menjadi kardinal pada 2019 atas penunjukan Paus Fransiskus dan merupakan satu-satunya kardinal Indonesia yang memenuhi syarat menjadi paus baru. Siapapun yang terpilih nanti akan mewarisi tantangan besar menjaga relevansi gereja di dunia modern, menjawab isu kemanusiaan, dan melanjutkan atau mengubah arah reformasi yang ditinggalkan Paus Fransiskus. Dunia pun menanti. Saat lonceng Basilika Santo Petrus berbunyi, kita akan menyambut nama baru, Paus ke-267 dalam sejarah Gereja Katolik. Simak terus informasi dan analisis isu internasional hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.